Tak selamat datang seperti keadaan Ngawonggo. Informasi sejarah. Nah, ini ada informasi sejarah situs petirtaan situs petirtaan Ngawonggo terletak dari Sunanasan, Desa Ngawonggo, Kecamatan Pacingan, Kabupaten Malang. Nah, konon katanya di daerah petirtaan ini ada air untuk pemandian suci. Jadi di dalam itu ada air pemandian suci, tempat zaman dulu itu raja-raja bersih-bersih. Kita lihat seperti apa air suci di dalam. Kerajaan Kediri, situs Ngawonggo, Kabupaten Malang, sudah ada sejak zaman Kerajaan Kediri dan Singosari. Ya, oke. Pertitaan. Oke. Nah, ini denahnya. Tulisan Jawa kuno. Jawa ya. Oke, jajah. Sini langsung lurus ke bawah boleh. Oke. Wah, West Mania. Kita cari tahu lagi di dalam. Aku ingin terbang tinggi seperti elang,
Sugeng masuk ya? Iya, yuk. Wah, lagi chatting. Sama nak melok-melok sih. Gak melok mobilnya. Oke guys, Wilujeng Enjing. Wargi Nusantara dimanapun berada. Memang lagi di desa Ngawunggu. Ya, ada situs pertitaan dan juga salah satu desa adat cantik-cantik di Tanah Dewata. Di Tanah Jawa. Di tepatnya di Kabupaten Malang. Dan ini adalah salah satu tempat yang real untuk dikunjungi. Ya. Salah satunya ada kegiatan membatik. Ya. Oke guys, lejeng siang, lejeng Pak, lejeng Enjing, wargi Nusantara. Ya, kita lagi di situs ya sebuah desa yang unik ya, cantik-cantikku di Tanah Dewata, di Tanah Bali, di Tanah Jawa ya, Malang. Ya, ini adalah situs pertitaan Ngawunggu. Pertitaan itu air mancur, air ya, tirta. Nah, itu airnya ke sono ke airnya. Dan ini sudah ada sejak zaman kerajaan Kediri, sekitar 1000 Masehian lah, 1022 kalau nggak salah. Desa ini udah ada. Halo. Oke, sini ada kegiatan chatting, membatik ya. Nah, ini satu lagi menumbuk. Wah, ini kopi guys. Ini buat Ini minuman rempah ya. rempah kopi atau gimana? Rempah-rempah ya he. Oh iya, rempah-rempah. Boleh kalau mau minum ya. Silakan ngambil boleh. Sip. Oke. Jadi suasananya mirip Jawa era zaman kahuripan guys. Sekitar 1000 Masehi. Zaman Erlangga. Mau ke atas nih. Boleh. Jadi suasana desa zaman kerajaan Singosari, Diri, Kahuripan ya. Ya mirip kayak gini-gini, nggak jauh beda. Kalau ingin merasakan kerajaan zaman dulu, bisa mengunjungi desa ya eksotis Ngawunggu ya. Oke. Dan sini ada tempat bermainnya juga, ada ya, minum rempah.
mesinnya. Zaman dulu ya. Pastaka. Nongko. Wah, apa? Ya, yo bisa lek rasa-rasa bisa. Zaman dulu. Mana? Ini kelapa di sini, Mas? Apa? Apa ini? Ini daun pisang. Dulunya nih dibuat pameran. Mm-mm. Cuman ini daun pisang udah lama. Sengaja atau emang Ya layu? sebenarnya sengaja dilayuin gitu. Cuman beberapa karena kena hujan kena anu jadinya Oh, tengahnya itu hilang semua. Ini bagus kalau ada itu jadi oranye gitu banyak. iya. Kirain untuk minuman atau apa gitu. Oh enggak. Cuman beberapa daun-daunan aja yang di sini yang buat minuman. Iya. Dari mana Mas? Dari Bandung, Dari Bandung? Jawa Barat. Lagi ke Malang liburan atau Ya kebetulan di ke Malang habis dari Bromo, ingat ada ngawung, penasaran aja ke sini. Kebetulan lagi ada event nih. Iya, kebetulan penasaran gitu kan, lihat di channel itu kan. Nggak pernah ada artis di sini. Iya kemarin Raffi Ahmad, Ariel Noah semua di sini. Iya. Jadi penasaran ke sini jauh-jauh, pingin. Nanti tanggal 22 Juni tuh yang lebih ramai lagi Mas. Ramai Ada lagi. Pasar tradisional di sini semuanya gitu. Kalau lagi ke Malang lagi, mampir Ya, aja. insya Allah lah. Lebih keren lagi tuh. Iya. Tutup sampai jam berapa nih? Ngamonggonya. Heeh. Kalau ngamonggonya sampai jam 4. Jam 4. Jam 4. Cuman kalau kesini lebih enak reservasi dulu, jadi dimasakin. Oh iya. Oh ini mah dadakan. Iya, nggak apa-apa. Dadakan penasaran. Di bawah tuh ada situsnya Mas, peninggalan. Ada situs. Iya, di lewat sini. Hmm? Sana baru ke sana. Candi atau pertirtaan air. Petirtaan air sama ada relief-reliefnya. Iya. Ini dari Raja Kerajaan Kediri ke Singosari. Singosari, Kertajaya, Iya. Kertanegara atau Bukan kayaknya. Ken Arok. Ya, Kenaro. Tempat mandi Keng Dedes bukan? Bukan. Oh, bukan. Kalau dulu saat kerajaan, raja-raja yang mandi di sini. Iya, raja-raja aja yang mandi. Jadi emang buat pemandiannya raja-raja. Mm-mm. Banyak pertirtaan ya. Bagus petirtaannya, ada 3 klaster petirtaan. Klaster yang pertama. Yang pertama ada yang di sebelah kiri, cuman karena kena abrasi, jadi petirtaannya itu nggak terlalu terlihat jelas itu, udah nggak kayak kolam gitu. Jadi beberapa cuman relief-relief, patung arca-arca, terus ada kepala kala, ada linggayoni, Ya, ada beberapa yang masih kelihatan kolam juga. ada kolam. Kalau tertarik ke bawah. Iya, tertarik. Ini baru keliling ke sini, ke bawah ke sana ya. Pemandiannya di sini kiri, terus lurus, nanti ada jembatan di kanan. Cuman Iya, untuk iya. wanita haid nggak boleh. Oh iya. Ada kalau di Bali istilahnya awig-awig atau Iya. ada Kalau di aturan-aturan. Sunda aturan-aturan. aturan yang nggak boleh gitu kan? Iya. Ada nggak? Itu aja sih mungkin aturannya. Kalau mens sama nifas nggak boleh ke situs gitu. Terus sama nanti di situsnya harus lepas alas kaki karena kan Alas kaki. reliefnya kan rapuh kan Mas, kena air terus juga takutnya kena sepatu atau apa ininya pecah. Jadi Iya, iya. harus di sana nanti ada pelangnya juga untuk lepas alas kaki. Iya. Ya tuh. Sana ya. Ya, Dek, di sana dulu. Makan. Ya, tapi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun Sugeng Rau ken kabari, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh sebelum datangnya Perang Dunia Ketiga. Amin. Ya, mudah-mudahan dapat jodoh yang satu hati, satu jiwa, satu chemistry. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang menunggu panen sawit, ya mudah-mudahan segera panen. Amin. Segera mungkin panen sawit sebelum ditebang. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari wangsit, ya mudah-mudahan ketemu pemirsa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita semua, apapun keinginan kita semua, dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, wilujeng enjing le. Selamat pagi di situs Ngawonggo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Episode ke-45 memang sudah sampai di situs Ngawonggo, salah satu situs pertitaan bersejarah dan juga ekowisata di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ini jarak dari kota Malang ke situs Ngawonggo di Kabupaten Malang ini kurang lebih sekitar 20 kilometeran pemirsa. Waduh. Atau kalau dari Tasikmalaya, tempat tinggal Mamang di Provinsi Jawa Barat, itu kurang lebih 800 kilometer. Ketika video ini tayang, episode ke-45, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah Kang Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Ketika episode ke-45 ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia. Ya insya Allah Sang Presiden Macan Asia akan membangun negeri ini menjadi negeri yang makmur, sejahtera, tentram, adil, dan terbebas dari hama-hama. Dan insya Allah negeri kita menjadi negeri superpower, segani, dihormati, dan mudah-mudahan tidak diculik pemirsa. Amin. Karena sejatinya negeri kita ini adalah negeri yang besar ya. Kalau negeri yang besar,
kita membutuhkan pemimpin yang besar ya, pemimpin yang bisa membangun negeri ini. Insya Allah dengan kepemimpinan Sang Presiden Macan Asia, Bapak Prabowo Subianto akan membawa negeri kita menjadi negeri yang besar, seperti cita-cita arwah para pahlawan zaman dulu. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika video ini sedang diedit, memang sedang menyaksikan penculikan maling ayam pemirsa. Waduh, ini ibaratnya polisi menangkap bandar togel pemirsa. Waduh, ibaratnya polisi menangkap bandar judi online pemirsa. Menggerebek pemirsa. Waduh, Amerika Serikat tiba-tiba menculik Presiden Nicolas Maduro Venezuela pada tanggal 7 Januari 2026 pemirsa. Waduh, karena video ini tayang 7 Januari 2026 dan menceritakan 31 Mei 2025. Oke pemirsa yang berbahagia ya, itu artinya bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja pemirsa. Waduh ya, mudah-mudahan kedepannya negeri kita menjadi negeri yang super power macan Asia ya, yang bisa mendamaikan dunia dan disegani pemirsa. Karena yang namanya macan ya, jangankan menangkap pemirsa, jangankan mengusik, jangankan bertemu ya, masuk ke dalam hutannya aja kan merinding pemirsa. Waduh. Ya mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau ya, negeri kita menjadi negeri macan Asia yang insya Allah akan mendamaikan dunia dan mensejahterakan rakyat kita, serta membebaskan kita dari hama-hama ya, pengkhianat pemirsa. Karena sejatinya penangkapan Nicolas Maduro itu pasti ada pengkhianat pemirsa. Waduh, siapa nih pengkhianatnya? Rusun Toloyo ini bukan ditangkap tapi dievakuasi pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai ya, tidak terjadi bencana, apalagi di tahun 2026 ketika menginjakan kaki ya, di tahun baru. Waduh, ketika memang edisi 45 memang merinding pemirsa. Waduh, karena takutnya perang dunia ketiga pemirsa, takutnya yang jomblo-jomblo belum menikah keburu perang dunia ketiga. Waduh. Oleh karena itu mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai dan jauh dari kata perang. Amin. Peace. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika Mamang sedang mengedit episode ke-45, Mamang pun sedang menyaksikan masih ada bencana di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bencana yang terjadi ya, menyebabkan longsor, menyebabkan banjir bandang dan merusak rumah ya, banyak korban. Dan ternyata bencana tersebut bukan karena alam saja, tetapi karena ulah hama-hama yang merusak alam. Karena sejatinya perubahan iklim, cuaca ya, mungkin dampak bencananya tak besar kalau alamnya terjaga. Tapi kalau alamnya tidak terjaga ya, ditiup sedikit saja itu bisa jadi bencana yang maha dahsyat pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi hama-hama yang merusak alam, merusak hutan, merusak ekosistem, waduh, mudah-mudahan segera ditangkap dan diberantas. Karena yang merusak alam ini menyebabkan bencana yang merugikan banyak orang serta merugikan generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kepemimpinan Sang Presiden Macan Asia, hama-hama yang merusak alam segera diberantas sebelum merusak alam-alam yang lain di tanah air ini. Karena kalau tidak diberantas, kalau hari ini merusak alamnya di Pulau Sumatera, mungkin esok hari akan merusak seluruh Nusantara. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, memang turut berduka cita dan mudah-mudahan bencana alam di Pulau Sumatera atau di tempat yang lain yang sedang terjadi bencana, mudah-mudahan pulih kembali, mudah-mudahan bangkit kembali dan tidak terjadi lagi bencana di kemudian hari. Amin. Selamat pagi di situs Ngawonggo, pertitaan Ngawonggo, Desa Ngawonggo, Dusun Nanasan, Kecamatan Tanjinan, Kabupaten Malang. Waduh, episode ke-45 memang sudah sampai di situs Ngawonggo. Akan masuk ke sebuah tomboan Ngawonggo pemirsa. Waduh,
Jadi bagi saudara yang baru datang ke episode ke-45 perjalanan epik ke Tanah Bromo, mungkin saudara akan bertanya, bagaimana ceritanya memang sudah sampai ke sini? Waduh. Oleh karena itu tontonlah episode-episode sebelumnya ya, memang sudah cantumkan di link deskripsi, supaya saudara mengikuti alur perjalanan ini. Waduh. Dan mohon maaf aja ya kalau videonya agak panjang-panjang pemirsa. Waduh. Jadi bagi saudara yang membosankan ya simpel dengan carilah ya menit-menit yang sangat penting bagi saudara. Catat yang penting-pentingnya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, memang sudah sampai di depan gerbang Tomboan Ngawunggu, salah satu bagian dari ekowisata situs Ngawunggu. Situs Ngawunggu ini adalah salah satu situs bersejarah pertitaan yang berasal dari era kerajaan Mataram kuno atau Medang yang dipimpin oleh Empu Sinok pemirsa. Waduh. Lalu situs ini ya diteruskan, dilanjutkan, dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan berikutnya, termasuk kerajaan Kahuripan Erlangga, kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, bahkan sampai Mojopahit. Nah, dari Mojopahit ya sempat menghilang pemirsa. Waduh. Dan dikembalikan lagi ya oleh Akamsi, anak kampung sini, pemuda pahlawan ya yang mengangkat sejarah pertitaan, yaitu Rahmat Yasin. Beliau adalah seorang pemuda dari kampung sini yang mengangkat sejarah pertitaan Ngawunggu. Akhirnya pertitaan Ngawunggu pun kembali hadir tahun 2017 pemirsa. Waduh. Bagaimana sejarah tentang situs pertitaan Ngawunggu dan bagaimana ditemukan kembali situs pertitaan Ngawunggu memang sudah bahas di episode yang kemarin pemirsa, episode ke-44 ya. Saudara tonton aja yang belum nonton pemirsa, nanti saudara akan menemukan jawabannya. Waduh. Selain itu ya Rahmat Yasin pun ya membangun Tomboan Ngawunggu, salah satu bagian dari ekowisata. Nah, wisata ke sini itu gratis pemirsa. Saudara tinggal reservasi di Instagram dan tinggal datang ke sini, menikmati menu masakan, menikmati minuman khas dan juga vibes-nya kampung Jawa kuno. Apalagi ya warganya menggunakan pakaian adat Jawa kuno dan budaya Jawa kuno kental di sini pemirsa. Waduh. Saudara akan merasakan masakan-masakan khas Jawa kuno, makanan-makanan khas era Jawa kuno yang terpampang di Candi Borobudur pemirsa. Waduh. Ya tenang saja, semuanya halal pemirsa, karena semuanya warga di sini adalah muslim pemirsa. Tapi dengan budayanya budaya Jawa kuno. Selain itu kita bisa melihat aktivitas warga seolah-olah di zaman era Jawa kuno, seperti menenun ya, menjahit, waduh, menumbuk padi, waduh, bermain khas mainan anak-anak era Jawa kuno. Waduh. Ternyata ya pemandunya juga beragam ya, ada anak kecil juga pemirsa yang memandu anak-anak tamu ya wisata untuk bermain congklak, bermain permainan khas-khas Jawa kuno pemirsa. Waduh. Dan juga kita bisa keliling-keliling kampung khas Jawa kuno di Desa Ngawunggu ini. Ternyata Desa Ngawunggu ini sangat luas sekali pemirsa. Waduh. Dan kita pun bisa nongkrong di Tomboan Ngawunggu, atau bahasa keren sekarang adalah kedainya Ngawunggu, kedai era zaman Jawa kuno. Tapi makanan dan minumannya khas Jawa kuno ya. Jangan harap di sini ada Americano cafe pemirsa. Waduh. Ada juga kopi hitam tapi khas Jawa kuno, wedang-wedang Jawa kuno. Satu hal yang unik, di sini tidak ada makanan daging pemirsa. Waduh. Tidak ada makanan hewani seperti daging-daging pemirsa. Semuanya hampir nabati kecuali telur. Oke pemirsa yang berbahagia ya, ketika Mamang datang suasana vibes-nya ramai sekali pemirsa. Sampai-sampai Mamang lihat penggoes pun ada sini. Katanya goes dari lintas Jawa pemirsa. Waduh, lintas Jawa ya.
Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata ramai sekali dari berbagai kalangan. Ada ibu-ibu PKK, ada ibu-ibu pengajian, waduh, ada keluarga, ada hanya berdua dengan si dia, waduh, dan macam-macam. Ada yang sendirian sampai ngeplog pemirsa, waduh. Dan ramainya di situs Ngawonggo ini pemirsa, ketika Mamang datang disambut dengan baik dan ramah pemirsa, ya seolah-olah menyambut Mamang, waduh, seolah kita masuk ke dunia vibes-nya Jawa, era Jawa kuno. Vibes-nya itu selain budaya dan juga pakaian adatnya, tetapi keramah tamahan khas orang Nusantara pemirsa, waduh. Apalagi ketika menginjakkan kaki di gerbangnya, Mamang disambut dengan ya warga dari dusun atau desa Ngawonggo ini, desa adat khas Jawa kuno. Dan ketika masuk pun Mamang melihat banyak aktivitas. Di antaranya ada aktivitas menenun, ada aktivitas menjahit, ada aktivitas menumbuk padi, ada aktivitas sedang membuat wedang jahe, waduh, ada aktivitas membuat makanan ringan seperti kalau di Mamang itu surabi ya. Tapi Jawanya nggak tahu Jawanya apa nih. Ada juga aktivitas sedang memasak. Waduh, ada juga aktivitas sedang menerangkan ya tentang situs Ngawonggo ini. Ada juga yang nongkrong, ada juga yang foto-foto, ada yang juga yang ngeplog pemirsa. Ada juga yang menikmati suasana alam di desa Ngawonggo ini. Waduh, benar-benar ramai sekali pemirsa. Ya, oleh karena itu bagi saudara yang mau datang ke sini, alangkah baiknya reservasi. Jadi supaya mempersiapkan diri oleh warga setempat ya. Jadi kalau tidak reservasi, resikonya ketika datang ke sini kalau tidak ada pengunjung, mungkin saudara tak ada orang pemirsa di sini. Waduh. Oleh karena itu reservasi ya, supaya nanti tahu ada berapa tamu yang datang dan berapa makanan yang harus disediakan pemirsa. Waduh. Karena sejatinya para warga di sini menyambut tamu ya, menyambut para wisatawan dengan ramah dan juga dengan makanannya. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang pun keliling-keliling di tanah Jawa ini, di kampung Jawa ini. Apalagi di sini banyak sekali aktivitas selain warga. Di antaranya ada yang sedang KKN dari mahasiswa Universitas Brawijaya, ada juga yang KKN dari Universitas Negeri Malang, waduh. Ada juga dari Universitas Erlangga juga, waduh. Banyak akademisi di sini, waduh. Ada juga yang kelompok sejarah atau dikenal dengan Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata sejarah, waduh. Ada kelompok sejarah yang lain pemirsa. Karena sejatinya selain kedai Tombuan Ngawonggo, situs utamanya adalah Pertitaan pemirsa. Pertitaan Ngawonggo ya. Pertitaan Ngawonggo adalah salah satu situs yang ada di Kabupaten Malang ini, berupa pancuran. Oke pemirsa yang berbahagia, kalau saudara datang ke Malang tak lengkap kalau pergi ke situs Ngawonggo. Karena situs Ngawonggo, saudara akan memberikan rasa budaya khas Jawa kunonya ya, rasa masuk ke masyarakat Jawa kuno, karena ini benar-benar Jawa kuno. Nah, bagi saudara yang baru datang ke desa ini ya, saudara bisa merasakan Jawa kuno dengan memakai pakaian adat Jawa kuno. Kalau itu pun tersedia pemirsa. Jadi alangkah baiknya reservasi dengan pakaian adatnya, supaya disediakan pakaian adatnya. Laki-laki berapa, anak berapa ya, dewasa berapa pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang pun menikmati Jawa kuno ya, khas Jawa kuno di kampung Jawa kuno di desa Ngawonggo. Kalau berbicara tentang tiket ya, ternyata semuanya seikhlasnya pemirsa. Gratis dan seikhlasnya. Jadi kalau saudara sudah keliling-keliling, sudah makan ya, parkir motor ya, ada kotak amal atau dikenal kotak asi ya, seikhlasnya. Tapi ingatlah ya, kalau kita memberi 2.000 makanannya setumpeng ya keterlaluan pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya,
Jadi inilah ekowisata yang menarik di Malang, di mana tempat yang lain ya agak lain pemirsa. Waduh, dan ternyata vibes-nya Jawa kuno, dan juga saudara yang datang ke sini yang budgetnya pas-pasan ya bisa datang pemirsa, karena di sini ada kotak amal seikhlasnya untuk tiket dan untuk parkir. Mungkin kalau di Bali ada desa Penglipuran, tapi kalau di sini ada desa Ngawonggo, vibes-nya Jawa kuno. Waduh, di Malang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Bagi saudara yang datang ke sini bingung, ya tenang saja ya. Taksi online insya Allah akan membawa saudara ke sini. Atau bagi saudara yang membawa kendaraan sini gampang, tanya ke Mbah Google pemirsa. Ya ternyata Mbah Google pun tidak menyesatkan ya. Waduh. Jangankan saudara, artis Jakarta pun datang ke sini. Konon katanya Raffi Ahmad sempat datang ke sini. Waduh, dan beberapa artis yang lain, apalagi artis media sosial. Waduh. Bagi saudara yang ngeteng-ngeteng kayak Mamang ya bisa memesan taksi online. Salah satunya taksi online Maxim. Dan Mamang pun datang ke sini bersama driver Maxim bernama Mas Roy, Arik Malang, Krak Ngalam. Waduh, warga Malang pemirsa. Waduh. Jadi bagi saudara yang ingin keliling-keliling Malang ya bisa nego-nego offline pemirsa bersama Mas Roy. Mamang cantumkan nomor handphonenya di layar kaca pemirsa. Ya siapa tahu membutuhkan pemirsa, karena beliau ini ya bisa keliling-keliling Malang Raya pemirsa, termasuk ke situs-situs seperti Taan, termasuk ke daerah-daerah wisata dan sebagainya. Waduh, Anda mau ke gorong-gorong, Mas Roy tahu pemirsa. Waduh. Dan harganya bisa nego-nego pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Mamang pun datang ke sini bersama Mas Roy dari taksi online Maxim. Oke pemirsa yang berbahagia, cocoknya datang ke sini itu menjelang siang pemirsa, supaya kita makan siang seperti Mamang. Karena sebentar lagi ya makan siang akan hadir, dan itu pun gratis ya. Tinggal nanti memberi kotak kasih alias kencleng ya seikhlasnya saudara pemirsa, dengan masakan khas Jawa kuno. Waduh. Saudara penasaran dengan masakan Jawa kuno? Ya datang ke situs Ngawonggo di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Tanjinan, Desa Ngawonggo. Ada di Google Map. Dan ini cocok bagi yang punya keluarga pemirsa. Ajaklah anak cucu cicit saudara. Waduh. Kakek nenek buyut saudara untuk datang ke situs Ngawonggo. Waduh. Terutama ke Tomboan Ngawonggo. Tomboan alias kedainya Ngawonggo. Di sini gratis. Saudara bisa makan sebanyak mungkin. Waduh. Merasakan berbagai macam masakan makanan khas Jawa kuno. Mamang pun penasaran ya, makanannya seperti apa aja nih. Waduh. Berhubung Mamang datang ke sini baru membuat makanan ya, dan hanya tersedia minuman-minuman. Salah satunya minuman wedang jahe, wedang wungu. Waduh. Dan ada satu minuman khas Jawa kuno. Mamang lupa namanya. Waduh. Campurannya cuma sederhana tapi rasanya luar biasa. Bahkan tubuh Mamang yang membawa rangsel 7 kilo yang terasa berat di pundak pemirsa. Waduh. Tiba-tiba segar pulih kembali berkat minuman tersebut. Mamang lupa nih, nggak tahu minumannya apa. Simba itu memberitahu tapi minumannya lupa ya. Waduh. Mungkin saudara yang lupa ya bisa datang ke sini, coba minum tersebut. Konon katanya itu minuman para raja pemirsa, raja-raja Jawa kuno. Waduh. Dan tidak ada minuman di daerah yang lain pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun menunggu makan siang MBG. Makan siang khas Jawa kuno pemirsa. Waduh, di sini juga ada MBG. Makan bergizi gratis khas Jawa kuno di Desa Ngawonggo, di Tomboan Ngawonggo, situs pertitaan Ngawonggo, Jawa Timur. Waduh. Namun sayangnya ya masih lama pemirsa. Sekarang pukul 10. Waduh, dan nanti makanannya akan siap sekitar pukul 11 dan pukul 12. Nanti ada
lonceng, entah itu kentongan, entah itu apa, akan diberitahu kalau makanannya sudah tersedia pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, karena menunggu makanannya masih lama, Mamang pun mencicipi banyak makanan ringan di sini, khas Jawa kuno pemirsa. Waduh. Dan itu makanannya khas-khas, bahkan ada makanan yang tidak ada dijual di pasar-pasar zaman sekarang pemirsa. Waduh, di kedai-kedai zaman sekarang ada yang makanan khas yang memang masih lestari sampai sekarang, tapi ada makanan yang tidak ada zaman sekarang, yang ada zaman dulu pemirsa. Penasaran saudara? Ya datang ke situs Ngawonggo ini. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang situs Ngawonggo. Ternyata nama Ngawonggo ini berasal dari Awonggo, atau dalam bahasa Sanskertanya Kaswangga, artinya sehat dan segar. Waduh. Dan juga ada Tomboan Ngawonggo. Tomboan dari bahasa Jawa kunonya adalah obat herbal dari tumbuhan alias jamu bahasa sekarang ya. Jadi obat herbal yang diolah dari tumbuhan, entah itu makanan atau minuman, yang menjadi makanan atau minuman yang menyegarkan dan menyehatkan, bahkan menyembuhkan penyakit pemirsa. Waduh. Bahasa lain dari tomboan adalah jamu pemirsa. Saudara tahu jamu? Ya, jamu adalah bahasa Jawa kunonya minuman untuk penyembuh. Waduh, minuman untuk sehat dan segar. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara kata Ngawonggo, berbicara kata Tomboan Ngawonggo, dan juga situs Ngawonggo, ada pancuran dan sebagainya. Jangan-jangan ini tempat bukan tempat biasa pemirsa, bukan tempat pancuran biasa, itu bukan tempat pemandian biasa, bukan tempat kedai biasa pemirsa. Waduh, tetapi rumah sakit era Jawa kuno. Waduh, rumah sakit, tempat pengobatan era Jawa kuno, tepatnya zaman era Mataram kuno atau Medang Kamulan ya, yang diteruskan oleh kerajaan-kerajaan berikutnya. Waduh. Jadi bagi saudara yang zaman sekarang yang sakit ya, pasti akan pergi ke rumah sakit, ke dokter, ke puskesmas ya. Nah, ternyata Tomboan Ngawonggo dan situs pertitaan Ngawonggo adalah puskesmasnya zaman dulu pemirsa. Waduh. Orang tempat menyembuhkan berbagai penyakit. Dan uniknya, pada zaman Jawa kuno dulu, yang namanya penyakit bukan penyakit raga saja, seperti kutil, kudas, jantung, apalagi. Ternyata penyakit non medis pun ya bisa disembuhkan. Waduh, jadi yang namanya penyakit itu bukan penyakit fisik saja, tetapi penyakit mental pun ya bagian dari sebuah penyakit, dan itu bisa disembuhkan. Ada tempatnya, namanya Ngawonggo. Waduh. Bahkan penyakit spiritual pemirsa. Waduh, stres, banyak masalah, ingin jadi presiden ya, ingin mendapatkan mendulang suara DPR yang banyak. Waduh, ingin proyek yang besar. Waduh. Bahkan konon katanya raja-raja yang punya masalah besar, entah itu masalah dengan rumah tangganya, waduh, masalah dengan kerajaan yang lain, mencari wangsit dan mengheningkan jiwa di situs Ngawonggo ini. Waduh. Jadi artinya situs Ngawonggo ini adalah tempat pengobatan berbagai macam penyakit, baik penyakit medis, spiritual, penyakit mental, maupun penyakit ilmu-ilmu gaib pemirsa. Waduh. Saudara penasaran dengan cerita Ngawonggo, bahwa Ngawonggo adalah tempat penyembuhan dan pengobatan? Mamang pun akan sedikit cerita berdasarkan literatur bahwa Ngawonggo adalah rumah sakitnya era zaman Jawa kuno, tepatnya zaman Medang Kamulan atau zaman Mataram kuno pemirsa. Mataram kuno, kerajaan pertama di tanah Jawa sebelum jauh kerajaan Singosari, Mojopahit, dan Kediri. Nanti budaya Mataram kuno, salah satunya Ngawonggo, diteruskan oleh kerajaan-kerajaan berikutnya seperti Singosari, Kediri, dan Mojopahit. Oke pemirsa yang berbahagia, bagaimana sih pengobatan zaman Jawa kuno alias Mataram kuno? Mamang pun akan sedikit
bercerita berdasarkan literatur dan sumber yang Mamang dapatkan. Jadi bagi saudara yang penasaran tinggal tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Dan ternyata bagi saudara yang datang ke sini insya Allah akan sembuh pemirsa berbagai penyakit, termasuk penyakit banyak hutang pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang tidak penasaran dengan cerita Mamang ya simple, tinggal skip aja. Suka tonton, tak suka jangan tonton ya. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah ya, tak tercover laporan Koritex pemirsa. Waduh, apalagi meminta keuangan ke Purbaya pemirsa. Waduh, apalagi meminta LPJ ke Mamang. Waduh, Mamang aja kan mencari wifi gratis ya untuk mengupload video ini. Waduh. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang doakan mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses dan sehat-sehat selalu, dijauhkan berbagai macam penyakit. Amin. Selain itu Mamang pun akan berdoa mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Amin. Jadi bagi siapapun yang menonton sampai tamat, mudah-mudahan doa Mamang untuk yang menonton sampai tamat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selain itu Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan ya. Tak omon-omon pemirsa, tak asal asbun pemirsa, tetapi sesuai dengan informasi dan sumber yang Mamang dapatkan dari berbagai literatur. Jadi bagi saudara yang punya pendapat sendiri ya kita sharing-sharing di kolom komentar. Asalkan komentar saudara tak berbau-bau Mossad ya, tak berbau-bau Depide et Impera, tak berbau-bau company alias bikin keonaran pemirsa. Ya mohon maaf aja ya, apabila ada komentar yang agak lain yang bikin keonaran, Mamang sebagai admin akan men-skip. Karena channel ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari mongebay.co.id dengan judul artikel Wisata Ramah Lingkungan, Tomboan Ngawonggo dan Konsep Kuliner Tradisional, ditulis oleh Wulan Eka Handayani, edisi 3 Juli 2022. Tomboan Ngawonggo merupakan tempat wisata yang menawarkan suasana alam di Dusun Nanasan, Desa Ngawonggo, Kecamatan Tanjinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Tempat rehat ini dibangun swadaya masyarakat tahun 2020 untuk menjamu tamu yang berkunjung ke situs pertitaan Ngawonggo. Sejumlah pengunjung duduk santai di bangku-bangku kayu, jajanan tradisional dan minuman herbal tersaji rapi di meja. Pepohonan bambu menjadi latar pemandangan hijau dan asri. Terletak di Dusun Nanasan, Desa Ngawonggo, Kecamatan Tanjinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Tomboan Ngawonggo menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi sejak tahun 2020. Muhammad Yasin, pengelola Tomboan Ngawonggo, mengatakan tempat rehat ini dibangun swadaya masyarakat untuk menjamu tamu yang berkunjung ke situs pertitaan Ngawonggo. Nama Tomboan terinspirasi dari sajian wedang dari tumbuh-tumbuhan obat. Tombo dalam bahasa Jawa artinya obat. Semoga tempat ini menjadi obat letih, obat menyegarkan bagi pengunjung, ujarnya kepada Mongebay di Tomboan Ngawonggo Rabu 8 Juni 2022. Tomboan Ngawonggo mulai dibangun tahun 2020. Warga menyumbang bahan bangunan maupun peralatan. Fasilitasnya dibuat swadaya. Ada yang memberi wawon, ada yang memberi gubuk, jeding, atau jeding itu bahasa Sundanya kamar mandi pemirsa. Longgar musola atau musola ya, cungkup atau bangunan beratap. Lanjut Bapak Yasin. Bapak Yasin ini adalah akamsinya pahlawan ya, yang menggali kembali situs pertitaan Ngawonggo dan menjadi ekowisata. Jadi itulah pemuda yang membangun bangsa pemirsa. Waduh, mudah-mudahan di daerah saudara ya, bangunlah daerah saudara menjadi daerah yang penting ya, daerah yang bisa memajukan daerah pemirsa. Menariknya, peralatan makanan yang digunakan di sini berbahan non plastik, mulai piring dan gelas stainless hingga bakul berbahan bambu. Semuanya alami era Jawa kuno.
Minuman dirajang langsung di atas pawon berbahan bakar kayu. Pawon ini dalam bahasa Indonesia adalah dapur pemirsa. Pawon bahasa Jawa dan bahasa Sunda artinya dapur pemirsa. Ada serai, jeruk, jahe, bunga rosella, daun kelor ya, hingga racikan rempah wedang. Diolah manual, disajikan menggunakan teko dan gelas yang bisa dicuci dan digunakan ulang. Makanan seperti emblem, horok-horok, tiwul, onggol-onggol, getuk, dan lemet dibungkus daun pisang. Ada juga makanan berbahan vegetarian, yaitu sego jagung, urap-urap, bongko, botok, sayur lodeh, tahu, dan tempe disajikan kepada pengunjung. Hal ini untuk MBG pemirsa. Pengunjung dapat mengambil minuman, jajanan, dan makanan secara prasmanan. Bayarnya sukarela, seikhlasnya melalui kotak kasih yang disediakan. Ya kalau makanannya banyak ya, makanannya segunung ya, masa iya seikhlasnya cuma 2.000 pemirsa. Lingkungan situs harus dijaga dengan kearifan lokal, zero waste. Diterapkan beriringan dengan konsep tradisional alias tidak ada sampah di sini. Bapak Yasin menjelaskan, Tombuan Ngawonggo memakai filosofi hidup sederhana warga desa dalam keseharian. Warga mengonsumsi daging ketika ada hajatan, sementara makanan harian dipetik dari kebun. Kesederhanaan warga 50 tahun yang lalu, penggunaan fasilitas dan peralatan pun disesuaikan. Pengelola Tombuan Ngawonggo yang disebut Rencang terus menerapkan wisata ramah lingkungan. Warga setempat dilibatkan dalam pembuatan jajanan dan makanan. Jadi warga pun bisa ikut ya, ikut memasak khas Jawa kuno pemirsa. Waduh. Proses memasak dilakukan dari rumah masing-masing setelah matang, lalu disajikan di Tombuan Ngawonggo. Dilansir dari radarjogja.jawapos.com dengan judul artikel ada sistem kesehatan di zaman Mataram kuno atau zaman Medang Kamulan. Ditulis oleh Ahmad Sarifudin, edisi 1 Mei 2020. Masyarakat pada masa Mataram kuno atau Medang Kamulan telah memiliki sistem kesehatan. Bahkan sistem kesehatan yang diterapkan cukup mutakhir pada zamannya. Hal tersebut diungkapkan oleh dosen jurusan arkeologi UGM Yogyakarta, Nugrahani, dalam diskusinya bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional di Kabupaten Magelang, Rabu 30 April 2020. Menurutnya, sistem kesehatan tersebut berdasarkan sejumlah prasasti di masa pemerintahan Empu Sindok. Nah, Empu Sindok ini adalah Raja Mataram kuno yang memindahkan dari ibu kotanya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dan salah satu ibu kotanya dekat dengan Desa Ngawonggo ini pemirsa. Memang sudah bahas episode kemarin. Dari berbagai prasasti tersebut memuat berbagai profesi kesehatan yang cukup kompleks dan berbagai bahan alam yang digunakan untuk obat. Ini cukup menarik diteliti karena dari peninggalan-peninggalan wadah yang digunakan masih terdapat sisa residu dari bahan obat tersebut. Ada sejumlah prasasti yang diteliti, yaitu Sugihmanet 915 Masehi, Sarangan 929 Masehi, Gulung-Gulung 929 Masehi, Lingga Sutan 929 Masehi, dan prasasti Jeruju 929 Masehi. Dalam prasasti tersebut memuat berbagai profesi di bidang kesehatan. Setiap bidang telah memiliki spesialisasi, di antaranya wayan yaitu dukun, sukun atau tabib, urutan yaitu tukang urut, manawari pembuat ramuan obat, dan misra manambul yaitu pramu rempah-rempah. Nugrahani menyatakan berbagai bahan obat pun telah dikenal, diantaranya gelam, kayu putih, lotus, sulasi, tanjung wadara, dan wungkudu. Mengkudu kalau di Sunda ya mungkin. Berbagai bahan tersebut diracik sesuai dengan jenis penyakit yang diderita.
Dilansir dari detikjatim.com dengan judul artikel Sederet Pengobatan Tradisional Khas Jawa Timur, ditulis oleh Angeli Rahma, edisi 12 November 2024. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya tradisi, memiliki beragam metode pengobatan tradisional yang tidak hanya populer di kalangan masyarakat lokal, tapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pengobatan tradisional ini dikenal sebagai bagian dari sistem perawatan kesehatan yang terhubung dengan cara hidup masyarakat ala Jawa Timuran. Di mana pengobatan ini berlandasan pada keseimbangan tubuh, alam, dan roh. Tubuh, alam, dan roh. Dan metode pengobatan ini sudah ada sejak zaman Empu Sindok atau Kerajaan Mataram kuno yang pernah pindah ibu kota ke Jawa Timur. Nah, dari sanalah pengobatan ini dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan berikutnya seperti Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Kediri, Kerajaan Jenggala, Kerajaan Singosari, sampai Mojopahit. Metode pengobatan tradisional yang ada di Jawa Timur sangat beragam, mulai dari berbentuk minuman jamu yang mengandung bahan alami hingga teknik-teknik pengobatan yang melibatkan penggunaan ramuan untuk dioleskan, dibalurkan, atau bahkan disemprotkan ke tubuh. Selain itu ada praktek-praktek meditasi untuk memulihkan kesadaran manusia dan kesehatan jiwa manusia. Praktek-praktek ini mencerminkan kearifan lokal yang tidak hanya berfungsi untuk menyembuhkan penyakit, tapi juga untuk menjaga keseimbangan tubuh dan mencegah timbulnya berbagai masalah kesehatan. Berikut pengobatan tradisional khas Jawa Timur yang perlu saudara ketahui yang memang kutip dari detikjatim.com. Yang pertama, suwuk. Dilansir dari laman Universitas Brawijaya, suwuk merupakan pengobatan tradisional yang menggunakan mantra dan rapalan doa dan dukun yang diletakkan di air putih maupun ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Dalam prosesnya, suwuk melibatkan deteksi penyakit melalui pijatan dan komunikasi batin, diikuti dengan pemberian ramuan herbal dan teknik pijat. Suwuk tidak hanya digunakan untuk mengobati manusia, bahkan benda-benda seperti undangan pernikahan hingga surat lamaran pekerjaan pun dapat disuwuk. Bahkan saudara yang sedang ribut dengan istrinya, suami istri sedang ribut atau punya masalah pekerjaan yang ruwet atau hutang yang banyak, ternyata bisa disembuhkan dengan suwuk. Atau saudara kalah dengan pilkada, suara saudara sedikit, hartanya habis, sumbangannya habis. Nah, salah satu pengobatan supaya tidak stres, salah satu tradisionalnya adalah suwuk. Ternyata suwuk sudah ada sejak era zaman Mataram kuno, pemirsa. Pengobatan tradisional suwuk dilakukan melalui 2 tahap. Pertama, yang dikenal dengan tabib atau dukun, memeriksa penyakit pasien melalui beberapa teknik deteksi. Salah satunya dengan pijatan di ruas-ruas jari kaki dan tangan. Yang kedua, menggunakan benda pusaka untuk mendeteksi, menetralisi adanya hal-hal yang tidak diinginkan dari aura-aura negatif, pemirsa. Dan selanjutnya, mendeteksi secara batiniah, mendeteksi secara batin, dari mungkin batinnya dukun untuk mendeteksi apakah penyakit tersebut termasuk medis atau non medis, pemirsa. Lalu analisis riwayat kesehatan berdasarkan penuturan pasien hingga komunikasi batin antara dukun dan penunggu khodamnya, tempat tinggal pasien, atau mungkin penunggu yang menjaga pasien tersebut atau dengan leluhur pasien tersebut. Jadi ini dokter zaman dulu, beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang dengan ilmiah medis, alat-alat tradisional, alat-alat modern, pemirsa. Tapi kalau zaman dulu cukup dengan ilmu batin, pemirsa. Seseorang bisa mengetahui ini penyakitnya apa, bahkan bisa menyembuhkan penyakit non medis. Itu hebatnya nenek moyang kita zaman dulu. Mamang ingat ketika jatuh
otot-ototnya terperintir pemirsa ya, sakit pinggang, datang ke seseorang ahli pijat, tidak langsung dipijat sana sini, tetapi diterawang ya, cuman dipegang tangan mamang ya, diterawang, beliau tahu penyakit mana atau urat mana yang harus dipijat pemirsa. Waduh, jadi itulah ahlinya zaman dulu. Jadi pengobatan zaman dulu bukan berdasarkan hasil analisa medis ya, fisiknya saja, tetapi juga ternyata batiniah pemirsa. Waduh, jadi dengan cara melihat, menerawang atau memegang sesuatu ya, tahu penyakitnya apa. Dan ketika dipijat pun hanya pijat beberapa kali, bahkan tidak terasa sakit, tiba-tiba sudah sembuh pemirsa. Waduh, jadi itulah ahli pijat yang benar-benar mantap. Dan mungkin itu adalah warisan nenek moyang zaman dahulu pemirsa. Pengobatan zaman dahulu seperti itu. Jadi yang namanya dokter atau bahasa dulunya namanya tabib atau dukun ya, bukan orang sembarangan, tapi beliau mempunyai wisik ya, tenaga batin sendiri pemirsa. Waduh. Setelah diketahui penyakit yang diderita, pasien dapat disembuhkan melalui teknik pijat menggunakan minyak wisik. Ada juga dengan minum herbal ya, atau dikenal dengan jamu. Saudara tahu jamu? Jamu itu ternyata sudah ada sejak zaman Mataram kuno abad ke-8 Masehi. Jamu dalam bahasa Jawa kuno dikenal dengan jampi. Jampi artinya mantra pemirsa. Waduh. Jampi artinya mantra. Jadi jamu itu berasal dari jambi ya, jampi. Jampi berubah menjadi jamu. Jadi jamu adalah obat-obatan racikan herbal yang mempunyai mantra pemirsa. Waduh. Dan yang terakhir meditasi. Nah, salah satu keunikan meditasi di sini adalah yaitu meditasi di dekat dengan pancuran air, tirta amerta atau air suci pemirsa. Waduh, jadi penyembuhan zaman dulu tidak berbaring di tempat tidur pemirsa, tetapi bersemedi di bawah pancuran air tirta amerta. Dan kemungkinan tirta amerta itu adalah air ngawonggo pemirsa. Waduh, jadi bahasa air ngawonggo atau kaswangga sudah ada sejak Mataram kuno. Fungsinya satu, untuk meditasi spiritual dan juga pengobatan. Dan ternyata keberadaan pengobatan tradisional khas Jawa kuno yaitu suk telah ada ya sampai hari ini. Kenapa? Karena faktor sosial dan budaya. Sampai hari ini aja kan banyak orang yang pergi ke suatu tempat mencari pengobatan alternatif untuk mengobati dirinya sendiri ya, mengobati secara fisik, penyakit fisik maupun penyakit dalam maupun penyakit mental maupun penyakit masalah kehidupan pemirsa. Waduh, salah satunya mencari wangsit bagaimana menjadi presiden pemirsa. Waduh, atau mungkin memulihkan kembali setelah kalah dalam pilpres pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, termasuk kepercayaan masyarakat pada hal-hal magis dan fenomena penyakit yang tidak dapat disembuhkan melalui pengobatan medis. Ternyata zaman dulu obatnya adalah melalui cara suwuk pemirsa. Selain itu, pola pengobatan masyarakat lebih bersifat turun-temurun, serta pencarian pengobatan yang bersifat cocok-cocokan turut berperan dalam kelestarian suwuk. Jadi suwuk adalah salah satu teknik pengobatan zaman dulu ya, zaman Jawa kuno. Jangan-jangan tomboan ngawonggo yang dihidupkan kembali oleh Muhammad Yasin Akamsi dari desa Ngawonggo ini dan pertitaan Ngawonggo tak lain adalah rumah sakit era zaman Jawa kuno pemirsa. Waduh, tak lain adalah klinik zaman Jawa kuno, tak lain tempat spiritual dan medis zaman Jawa kuno. Mamang aja ketika datang ke tomboan Ngawonggo mencicipi minumannya dan datang ke pertitaannya dan membasuh mukanya, Mamang terasa segar pemirsa. Waduh, bahkan airnya ini bukan air biasa pemirsa, karena air mengandung mineral. Mamang sebenarnya sudah bahas tentang air khas dari Malang ini karena mengandung arang yang besar, karbon yang besar ya. Air ini benar-benar mineral. Bahkan zaman dulu salah satu sungai di Malang yang bernama Metro
dulu namanya Amerta ya, berubah nama jadi Metro. Itu adalah sungai suci, sungai yang disucikan dan sungai untuk pengobatan pemirsa. Bahkan sebagai sungai untuk sucinya kepercayaan zaman dulu. Konon katanya apapun penyakitnya bisa disembuhkan pemirsa. Waduh. Jadi air di Malang ini bukan sekadar air biasa pemirsa, air yang mengandung mineral yang lumayan tinggi untuk pengobatan. Memang sudah bahas ya di episode ke-43 ya, tonton aja. Selain kita bermeditasi atau melakukan teknik suwuk, salah satu minuman atau sekarang obatnya ya untuk menyembuhkan penyakit adalah yang dikenal dengan minuman herbal atau dikenal dengan jamu. Jamu adalah minuman herbal yang terbuat dari berbagai bahan alami seperti rempah-rempah dan tumbuhan. Jamu telah menjadi bagian integral dari budaya Jawa dan digunakan untuk menjaga kesehatan serta mengobati berbagai penyakit. Pembuatan jamu dilakukan secara tradisional dengan resep yang turun-temurun dari nenek moyang. Sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Sudah ada di relief-relief candi, salah satunya relief Candi Borobudur. Hal ini dibuktikan melalui ilustrasi mirip proses pembuatan jamu di berbagai situs seperti arkeologi Liangan, relief candi dan prasasti Mandawapura yang menyebut peracik jamu dengan sebutan acaraki. Acaraki adalah orang yang meracik jamu. Menurut laman Kemenvera Kaf, jamu berasal dari gabungan dua kata, Jawa dan ramu, mengandung arti ramuan yang dibuat orang Jawa. Teori lain menyebutkan jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu jampi. Jampi artinya membaca mantra-mantra dengan menggunakan media makanan atau minuman. Jadi jampi ini minuman atau makanan pemirsa. Jadi minuman dibaca mantra-mantra ya, lalu diminumkan ke pasien dan pasien pun akan sembuh pemirsa. Waduh. Namun bukan sekedar mantra saja, tapi ada racikan ya, ramuan-ramuan racikan dari berbagai tumbuhan ya, racikan herbal pemirsa. Jadi jampi ini menjadi kata jamu. Jampi merupakan metode penyembuhan dengan ramuan herbal. Masyarakat Jawa Timur sering menggunakan jamu sebagai obat tradisional yang selain bermanfaat untuk kesehatan juga memiliki nilai kultur yang sangat mendalam. Jadi jamu ini ibaratnya obatnya zaman sekarang atau pilnya zaman sekarang pemirsa. Waduh. Obat tabletnya zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan resep-resepnya berupa tablet, pil ya. Waduh, kalau zaman dulu jamu racikannya, minum jamu pemirsa. Nah, di Tomboan Ngawonggo ini ya, ternyata kalau memang lihat bukan minuman biasa, ini minuman jamu pemirsa. Jadi seolah-olah ya datang ke sini itu untuk menyembuhkan ya, menyegarkan kesembuhan dan sambil minum jamu dan kita bisa mandi di pancuran. Ibarat zaman dulu, suwuk dengan jamu pemirsa. Suwuk dengan jamu adalah salah satu metode yang luar biasa karya dari nenek moyang kita pemirsa untuk mengobati, menyehatkan dan memugarkan kembali. Ingat, kesehatan itu bukan medis saja pemirsa, tetapi non medis pun adalah bagian dari kesehatan ya. Oleh karena itu dengan adanya Tomboan Ngawonggo ini ternyata untuk menyehatkan. Caranya dengan healing pemirsa. Minum jamu di sini ya, melihat situs Ngawonggo. Insya Allah pulang segar pemirsa, plong ya, bahkan segar dari berbagai masalah pemirsa. Amin. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun, Sugeng Ngerawu. Guys, sekarang buat kopi.